Halo semua, perkenalkan nama saya Natasha Fadlika dengan NRP 011184000047 dari Departemen Fisika. Di sini saya mau menjelaskan tentang evaluasi akhir semester dari mata kuliah Manajemen Laboratorium. Di sini yang akan kita bahas, yang pertama ada deskripsi mata kuliah, yang kedua ada capaian pembelajaran lulusan yang diberikan oleh mata kuliah, yang ketiga ada capaian pembelajaran mata kuliah, dan yang keempat ada pokok bahasan. Untuk pokok bahasan ada pengertian dasar laboratorium, ada keselamatan kerja di laboratorium, ada penanganan bahan beracun dan berbahaya, ada pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium, ada persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi, ada sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian, dan ada ketidakpastian pengukuran dan sistem inventory laboratorium. Di sini untuk pokok bahasa yang akan kita bahas adalah ketidakpastian pengukuran. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa di Fakultas Sains dan Analitika Data. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari pengelolaan laboratorium secara umum, serta organisasi dan sistem manajemen laboratorium yang sesuai dengan standar IUIC 13025 tahun 2017. Yang kedua, untuk capaian pembelajaran lulusan dibebankan oleh mata kuliah. Yang pertama yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga yaitu mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan pada pekerja di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya ada mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya yaitu mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu mampu mengimplementasikan prinsip berlanjutan atau sustainable dalam pengembangan pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu capai pembelajaran mata kuliah. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai dan kemampuan untuk mengelola laboratorium sesuai dengan standar ISO IEC 17025 tahun 2017. Yang keempat, pokok bahasan. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas kita adalah ketidakpastian pengukuran. Latar belakang dari ketidakpastian pengukuran, pada tahun 1993, ISO menerbitkan Guide of Expression of Uncertainty Measurement sebagai pedoman mengenai ketidakpastian pengukuran atau Uncertainty Point Measurement yang berlaku secara universal. Pengertian dari ketidakpastian pengukuran itu dapat didefinisikan sebagai sebuah parameter atau nilai negatif yang menggambarkan atau memberikan sifat sebaran nilai kuantitatif dari sebuah hasil pengukuran berdasarkan informasi yang telah digunakan. Beberapa penyebab dari ketidakpastian pengukuran. Yang pertama adalah definisi besaran ukuran tidak lengkap. Yang kedua ada pengambilan sampel non-presentatif yang tidak mewakili besaran ukuran ditentukan. Yang ketiga adalah resolusi instrumentasi terbatas dan ambang dari batas diskriminasi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bias individual dalam membaca instrumen analog. Nah, ketidakpastian standar itu dibedakan menjadi dua, ada tipe A dan juga tipe B. Untuk tipe A itu ketidakpastian pengukuran tipe A itu dievaluasi dengan analisis statistik dari serangkaian pengamatan dan didefinisikan sebagai standar deviasi dari nilai rata-rata. Di sini dapat dicontohkan untuk tipe A itu standar deviasi dibagi dengan akar U. Ketidakpastian tipe B itu merupakan sumber ketidakpastian yang berasal dari informasi ilmiah seperti sertifikat kalibrasi alat ataupun jurnal ilmiah. Di sini untuk contoh tipe B adalah ketidakpastian dari informasi dibagi dengan K. Nah, untuk ketidakpastian pengukuran, di sini ada ketidakpastian mutlak dan juga ketidakpastian relatif. Untuk ketidakpastian mutlak itu sumber suatu nilai ketidakpastian yang disebabkan oleh karena keterbatasan alat-alat ukur itu sendiri. Ketidakpastian mutlak dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan secara satu sekali, sedangkan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang kali atau lebih dari satu kali.
Selanjutnya, ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif adalah ketidakpastian yang dibandingkan dengan hasil pengukuran. Di sini saya jelaskan mengenai konsep ketelusuran. Ketelusuran merupakan sifat dari pengukuran yang hasilnya dapat dihubungkan ke sebuah nilai acuan melalui mata rantai kalibrasi yang tidak terputus dan mempengaruhi ketidakpastian pengukuran. Untuk standarisasi dalam laboratorium, menurut ISO IEC 17025 tahun 2017 mengatur mengenai standarisasi laboratorium, yaitu salah satu standarnya adalah mengevaluasi ketidakpastian pengukuran pada suatu metode yang digunakan. Diatur pada poin 3.7 bahwa ketidakpastian pengukuran diperhitungkan ketika menyatakan kesesuaian dengan persyaratan yang dibutuhkan. Evaluasi ketidakpastian pengukuran menurut poin 7.6.1 yaitu mengidentifikasi, yaitu laboratorium harus mengidentifikasi kontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran. Menurut poin 7.6.2, menurut yaitu kalibrasi, laboratorium harusnya melakukan kalibrasi terhadap peralatan sendiri, harus mengevaluasi ketidakpastian pengukuran untuk semua kalibrasi. Menurut poin 7.6.3, yaitu pengujian, laboratorium yang melakukan pengujian harus mengevaluasi ketidakpastian pengukuran. Dalam kasus-kasus di mana metode ujian diakui dengan baik dan menentukan batasan nilai sumber utama ketidakpastian pengukuran dan menentukan bentuk penyajian hasil yang dihitung, laboratorium dianggap telah memenuhi 7.6.3 yang mengikuti metode uji sesuai instruksi pelapor. Untuk metode tertentu di mana ketidakpastian pengukuran hasil telah ditetapkan dan diverifikasi, tidak perlu mengevaluasi ketidakpastian pengukuran untuk setiap hasil laboratorium dengan dapat menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi identifikasi terkendali. Untuk ketepatan pengukuran di sini bedakan menjadi 4. Yang pertama itu akurasi yang rendah dan juga akurasi yang rendah. Yang kedua, akurasi yang rendah dan presisi yang tinggi. Yang ketiga, akurasi yang tinggi dan presisi yang rendah. Dan yang keempat ada akurasi yang tinggi dan juga presisi yang tinggi. Di sini dapat dijelaskan melalui gambar sebuah anak panah. Untuk contoh alat ukur dari ketidakpastian pengukuran, di sini ada contohnya penggaris, yang kedua ada jangka solong, yang ketiga ada mikrometer skrup, yang keempat ada rolometer. Beberapa penyebab metode ketidakpastian pengukuran. Yang pertama adalah nilai skala terkecil atau NTS. Yang kedua ada kesalahan paralel. Yang ketiga ada kesalahan kalibrasi. Yang keempat ada fluktuasi parameter pengukuran. Dan yang terakhir ada kesalahan titik nol. Selain itu, tingkat keterampilan dan pengamat juga mempengaruhi munculnya ketidakpastian pengukuran atau uncertainty measurement. Di sini, pengukur harus mengetahui kesalahan yang terjadi dalam proses pengukuran. Dengan demikian, pengukur dalam menyajikan hasil pengukuran yang disertai dengan tafsiran mengenai ketidakpastian yang ada pada hasil pengukuran tersebut. Mengapa kita perlu mempelajari ketidakpastian pengukuran? Yaitu untuk mengetahui tingkat akurasi dan kepresisian suatu data atau sampel dalam suatu metode yang ditentukan. Sekian dari presentasi saya, dan terima kasih.